Lamine Yamal menjadi topik utama dari laga semifinal Euro 2024 antara Spanyol versus Prancis, Rabu, 10 Juli 2024. Dini hari waktu Indonesia Barat, Yamal sukses menorehkan rekor sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Eropa. Gol Lamine Yamal membuat skor menjadi imbang 1-1. Spanyol akhirnya lolos ke final usai Dani Olmo mencetak gol dan membuat skor 2-1 untuk kemenangan La Furia Roja bertahan hingga laga berakhir. Laga memasuki menit ke-21, Lamine Yamal menggetarkan Allianz Arena di Munchen lewat gol spektakulernya. Yamal mencetak gol lewat cara spesial, yakni tembakan dari jarak jauh. Gol ini membuat Yamal menorehkan rekor sebagai pencetak gol dengan usia termuda dalam sejarah Euro. Yamal melakukannya di usia yang baru 16 tahun 11 bulan, 27 hari. Saga transfer Joshua Zirkzee di musim panas ini akan segera berakhir. Penyerang Bologna itu dilaporkan akan segera bergabung dengan Manchester United dalam waktu dekat ini. Fabrizio Romano melaporkan bahwa proses transfer Zirkzee sudah hampir selesai, karena sang striker sudah mencapai kata sepakat terkait kontraknya di MU. Setelah proses negosiasi yang cukup panjang, Manchester United akhirnya mencapai kata sepakat dengan Zirkzee terkait kontrak sang pemain. Zirkzee dilaporkan akan mendapatkan kontrak berdurasi 5 tahun di MU. Selain itu, Zirkzee juga dikabarkan akan mendapatkan kenaikan gaji, meski tidak disebutkan secara detail berapa kenaikan gaji sang pemain. Didier Deschamps mengakui bahwa Spanyol lebih superior dan mampu membuat anak asuhnya tidak berkutik saat secara menyakitkan melihat Prancis tersingkir dari Euro 2024. Timnas Prancis takluk melawan Spanyol pada babak semifinal Euro 2024, bermain di Fußball Arena Munchen, Rabu, 10 Juli 2024. Dini hari WIB, Prancis kalah dengan skor 1-2. Kekalahan tersebut juga menandai pertama kalinya Prancis tersingkir di babak semifinal turnamen besar sejak Euro 1996, meskipun Deschamps mengakui bahwa timnya tidak layak untuk menang. Spanyol membuktikan malam ini bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus, kata Deschamps. Kami cukup beruntung bisa unggul lebih dulu, namun mereka menyulitkan kami karena mereka lebih unggul dalam penguasaan bola. Pada laga ini mereka menunjukkan semua kualitas mereka, lanjut Deschamps. Mohamed Salah dipastikan batal menjadi pembawa bendera bagi kontingen Mesir di seremoni pembukaan Olimpiade Prancis 2024 karena tak mendapat izin dari Liverpool. Aturan sepak bola di Olimpiade memang membatasi usia pemainnya maksimal 23 tahun, namun mereka boleh menyertakan 3 pemain senior. Mohamed Salah tak cuma akan diminta menjadi pemimpin skuad Mesir U23 di Paris, Komite Olimpiade Mesir rencananya juga akan meminta Salah jadi pengibar bendera negara di seremoni pembukaan Olimpiade Prancis 2024. Sayangnya rencana itu buyar, pasalnya Liverpool dikabarkan tak memberikan izin pada Salah untuk merapat ke Olimpiade. Dengan demikian, Salah akan bisa ikut persiapan pramusim Liverpool secara penuh. Ia akan bisa ikut tur The Reds ke Amerika Serikat. McTominay adalah salah satu produk Akademi Manchester United. Ia sudah beberapa tahun terakhir jadi andalan di lini tengah setan merah pasca dipromosikan oleh Jose Mourinho. Beredar kabar bahwa McTominay bakal dijual di musim panas ini. MU memutuskan untuk menjual sang bek untuk menambah dana transfer mereka. The Daily Mail melaporkan bahwa situasinya kini sudah berbeda. MU memutuskan untuk mempertahankan McTominay di musim depan. Menurut laporan tersebut, ada sejumlah pertimbangan mengapa MU memutuskan untuk mempertahankan McTominay. Yang pertama karena MU bakal mengalami krisis gelandang di musim panas ini. Pasalnya Christian Eriksen dan Casemiro sudah ambil ancang-ancang untuk cabut dari Old Trafford. Jika McTominay juga pergi, maka lini tengah MU bakal sangat tipis sementara mencari gelandang baru itu tidak mudah dan memakan biaya. Itulah mengapa McTominay akan coba dipertahankan. Manchester United nampaknya masih kesengsem berat pada sosok Jarrad Brandtwaite. Setan merah dilaporkan akan kembali menawar sang bek dalam waktu dekat ini. Proses transfer Brandtwaite di musim panas ini tidak berjalan mulus. Pasalnya MU terus mendapatkan penolakan dari Everton selaku pemilik sang bek.
The Times mengklaim bahwa MU tidak patah hati dengan penolakan-penolakan tersebut, malahan Setan Merah dilaporkan akan mengajukan tawaran ketiga ke Everton. MU dikabarkan akan menaikkan nilai tawaran mereka kali ini. Sebagai informasi, tawaran kedua MU bernilai sekitar 45 juta euro plus odds-on senilai 5 juta euro. Laporan itu tidak menjelaskan secara detail berapa besar tawaran ketiga MU, namun tawaran itu dipastikan lebih besar dari tawaran sebelumnya. Manchester United diketahui sedang berburu striker baru, mereka butuh penyerang baru untuk menggantikan Anthony Martial di musim depan. DMU baru-baru ini dikabarkan mencari penyerang nomor 9 murni. Salah satu nama yang dirumorkan jadi kejaran Setan Merah adalah Dominic Calvert-Lewin. TAM Talk melaporkan bahwa MU berpotensi besar mengamankan jasa sang striker, karena ia bersedia pindah ke Old Trafford di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Calvert-Lewin sudah membulatkan tekad untuk pindah dari Everton di musim panas ini. Ia merasa pengalaman yang ia dapatkan di Everton sudah cukup. Ia merasa sudah saatnya ia pindah ke klub yang lebih besar di musim depan. Klub Serie A Como 1907 dikabarkan merasa optimis bakal bisa membujuk Rafael Varane merapat ke markas mereka pada musim panas 2024 ini. Varane sebelumnya menjadi bagian dari skuad Manchester United, kontraknya di Old Trafford berakhir pada musim panas 2024 ini. Usaha membujuk Rafael Varane tentu saja tidak mudah, pasalnya mereka dikabarkan terhalang masalah gaji. Di Manchester United, Varane disebut mendapat bayaran sekitar 300.000 pounds per pekannya, jumlah itu tentu saja tak bisa disamai Como. Namun demikian pihak Como disebut merasa yakin mereka bisa membujuk Varane untuk pindah ke Lombardia. Kabar ini dilansir oleh Fabrizio Romano. Bos Arsenal, Mikel Arteta, dikabarkan siap untuk merombak kebijakan transfer klub dan melakukan pergerakan untuk merekrut gelandang Spanyol, Mikel Merino, meskipun dia jauh lebih senior daripada pemain yang biasanya mereka rekrut. Menurut laporan The Athletic, Merino kini masuk dalam radar Arsenal dengan Arteta merupakan pengagum lama bagi penggawa Real Sociedad tersebut. The Gunners biasanya mengincar pemain yang lebih muda, namun Arteta bersedia membuat pengecualian dalam kasus ini, karena terkesan dengan kemampuan dan fisik Merino. Mengenai ketertarikan dari beberapa klub terhadapnya, Merino mengaku saat ini ia hanya fokus berlaga di Euro bersama timnas Spanyol. Namun, sang pemain tidak menutup kemungkinan untuk angkat kaki dari Real Sociedad. Lionel Messi akhirnya mencetak gol perdananya pada Copa America 2024, bintang Argentina tersebut mencetak gol kala timnya menghadapi Kanada pada partai semifinal. Messi mencetak gol kedua Argentina pada laga yang dihelat di Stadion MetLife, Rabu 10 Juli, sementara gol pertama Argentina dicetak Julian Alvarez. Bagi Messi, gol ini bukan hanya gol pertamanya pada Copa America 2024, gol ini juga membuat pemain Inter Miami ini mencatatkan namanya di sejarah Copa America. Gol ke gawang Argentina ini dicetak Messi dalam usia 37 tahun 16 hari. Catatan ini menjadikan pemain kelahiran Rosario, Argentina tersebut menjadi salah satu pencetak gol tertua pada ajang ini.